Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar dan motivasi belajar. Jadi kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan strategi, yaitu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi kalau pengertian pembelajaran sendiri yaitu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas, dan dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Ini menurut Hilda ya. Jadi kalau kesimpulannya, strategi pembelajaran itu adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Jadi berikut adalah macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi inquiry, strategi ekspositoris, strategi SPBM, strategi kooperatif, dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan dalam berpikir. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar. Jadi sebelum mengarah ke yang lebih ya, jadi pengertian dari motivasi yaitu adalah mover atau menggerakkan ya, gimana kondisi yang menimbulkan nanti gimana sih motivasi belajar itu tujuannya adalah menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku tersebut gitu ya. Jadi motivasi yaitu adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dari orangnya tersebut ya, dari dalam diri, maupun motivasi yang didapat dari luar, yaitu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang akan ditampilkannya nanti, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun di kehidupan lainnya. Jadi motivasi itu adalah hal yang sangat penting ya, dalam segala hal gitu ya. Jadi kalau di sini motivasi belajar berarti adalah seseorang siswa belajar karena ditodong oleh kekuatan mentalnya. Jadi artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, dan cita-cita. Jadi kenapa sih mahasiswa itu rajin dalam menerapkan ini ya, pembelajaran atau belajarnya kok rajin? Karena adanya kemauan di situ, adanya perhatian dan adanya cita-cita. Cita-cita entah jadi apa dan kemauan serta keinginan gitu ya. Kemudian motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Kalau ini menurut Hamzah B. Uno tahun 2008 ya. Jadi adanya intinya motivasi itu adalah dorongan baik internal maupun eksternal. Jadi bisa dari dalam diri siswa-siswi tersebut maupun dari luar. Nah, atau entah dari keluarga, teman sebaya, atau bagaimana itu bisa. Jadi ciri motivasi belajar yang menurut Sadirman ini adalah tekun menghadapi tugas dalam bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Jadi ketika ada tugas dikerjakan terus, nah itu. Kemudian ulet dalam menghadapi kesulitan ya, tidak lekas putus asa begitu ya, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah ya. Jadi kalau untuk orang dewasa misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ini, penentangan terhadap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Kemudian lebih senang bekerja mandiri. Ya biar cepat selesai misalnya gitu ya. Kemudian cepat bosan dalam tugas-tugas yang rutin. Nah, biasanya lebih berinovasi lagi gitu ya. Dan hal-hal yang bersifat mekanis dan berulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Biasanya begitu. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu, kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Kemudian senang mencari memecahkan soal-soal.
Nah, ini ada teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi dan penguat. Jadi ada Skinner dan ahli teori tingkah laku yang mengungkapkan tindak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Ini adalah contohnya. Jadi eh, nilai dan pujian itu akan termotivasi untuk belajar gitu ya. Kemudian ada lagi motivasi dari hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah menjadi penguat ya. Namun nilai penguat dari hadiah tergantung dari banyak faktor. Dilihat dulu. Kemudian ada kognitif dissonance ya. Jadi teori yang menerangkan bahwa tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan atau menunjukkan bahwa dirinya adalah positif. Gitu. Teori ini berpegang pada bahwa orang yang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi masalah ketidaksenangan mereka ya, mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal gitu. Ini ada lagi teori tentang atribusi. Jadi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengapa sih seseorang memberikan alasan terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Jadi orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah positif, mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Jadi teori ini juga berfungsi bagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dengan menyarankan kepada guru atau dosen ya, bagaimana mereka seharusnya dan memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Ya, ada lagi motivasi menghargai dirinya sendiri. Jadi menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi menyebabkan sukses dan gagal itu bagaimana gitu ya. Jadi seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia itu mempunyai kemampuan yang positif jika seorang gagal dalam menjalankan tugas tentang persepsi bahwa orang tidak mampu. Jadi kalau dia diberi kepercayaan misalnya, dia akan melakukan hal-hal positif. Tapi jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, nah maka dia dianggap tidak mampu. Ini juga ada lagi menurut Karl Rasem yang terpenting dalam persembahan adalah pentingnya pendidikan memperhatikan prinsip pendidikan pembelajaran. Pengenai bahan pembelajaran, belajar yang bermakna masyarakat modern tentang proses juga ya. Kalau ini ada teori Maslow, orang yang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan yang diciptakan oleh kebutuhan. Jadi untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka itu percaya akan membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada motivasi berprestasi. Ada beberapa orang itu berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Jadi termotivasi karena ini ya dia maunya itu sukses. Nah, gitu. Makanya dia rajin gitu ya. Jadi fungsi dari motivasi adalah sebagai pendorong untuk berbuat suatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, kemudian penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyeleksi perbuatan juga. Nah, jadi kalau misalnya dia pasti akan mikir, kalau dia mau dikatakan sukses dan mampu berarti menghindari hal-hal yang negatif dan jika dia uh, ingin sukses, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan tujuannya, gitu ya. Mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi pasti ya kalau ini mendorong usaha. Dimotivasi baik dari intrinsik maupun ekstrinsik tadi membuat orang itu termotivasi untuk menjadi sukses. Jadi strategi dan motivasi belajar itu sangat dibutuhkan dalam belajar agar mencapai kesuksesan juga. Kemudian motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Itu, terima kasih atas penjelasan materi untuk hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.